Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul pengetahuan yang baik dan jahat. Kalimat seperti Allah penting untuk dianalisa. Ini terkait dengan ucapan iblis atau ular di Taman Eden. Dalam teks aslinya adalah Vihitem Elohim. Nah, iblis berkata bahwa manusia kalau makan buah yang dilarang Allah itu malah akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saudara, Allah bukan tidak ingin manusia menjadi seperti Dia. Memang rancangan Allah semula, manusia menjadi seperti makhluk yang segambar dan serupa dengan Dia. Tapi tentu saja segambar dan serupa dengan Allah dari sudut pandang Allah atau dari perspektif Allah, bukan perspektif yang lain. Allah mau membuka mata mereka untuk mengetahui yang baik dari perspektif Allah tanpa pertimbangan yang jahat. Tetapi dengan mengikuti bujukan ular yang adalah personifikasi dari iblis tersebut, maka mata mereka terbuka. Mereka memahami tentang yang baik dan jahat bukan dari perspektif dari Allah. Dalam hal ini sangat bisa dipahami bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat menunjuk filosofi yang bukan berasal dari Allah. Ini bertentangan atau bertolak belakang dengan pohon kehidupan yang sebenarnya figuratif dari kebenaran Allah. Ya, jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menunjuk filosofi yang bukan berasal dari Allah atau bertolak belakang dari pohon kehidupan, ya, yang sebenarnya secara kiasan pohon kehidupan itu kebenaran dari Allah. Jadi Adam dan Hawa mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, artinya mendapat asupan filosofi yang bukan dari Allah di dalam pikiran mereka, sehingga hal itu merusak pikiran mereka. Ya, dalam hal ini Paulus mengatakan, ya, ular itu ofis, ya, dalam bahasa Yunani, nakas dalam bahasa Ibrani, itu dikhawatirkan merusak pikiran Hawa. Dan memang telah terjadi. Dan itu dikhawatirkan Paulus juga merusak pikiran orang percaya atau menyesatkan. Exapatao, deceive, menipu, memperdaya. Kata penting yang harus dipahami dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4 ketika Paulus mengatakan, aku khawatir ya, seperti Hawa diperdaya ular, kamu orang percaya juga diperdaya oleh iblis. Jadi ular itu jelas iblis. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Kata pikiran itu loh, pikiranmu itu loh, jangan sampai disesatkan. Noema, ya. Noema maksud saya, kata pikiran itu noema yang memiliki pengertian primer sebagai perception, purpose. Juga memang bisa diterjemahkan mind atau thought, pikiran atau pertimbangan pikiran. Aku takut kalau pikiran kamu, ya, noemamu, ya, disesatkan. Jadi sebenarnya noema itu dalam pengertian luasnya suatu persepsi mental, tujuan pikiran yang jahat. Kalau sampai diperdaya oleh ular. Pikiran yang dimaksud Paulus adalah cara mempertimbangkan sesuatu demi tujuan tertentu. Kalau cara mempertimbangkan sesuatu sudah salah, maka tujuan yang hendak dicapainya juga salah. Inilah keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh dalam dosa, tidak mampu berpikir seperti Allah berpikir. Dan manusia tidak memiliki kecerdasan rohani seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di sini manusia gagal untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Inilah yang membuat pikiran seseorang menjadi rusak, saudaraku. Nah, kata rusak itu dalam teks aslinya peteiro, corrupt, destroy. Nah, ya jadi bisa rusak. Aku takut
takut kalau pikiran kamu disesatkan sehingga menjadi rusak. Tentu saja penyesatan pikiran ini terjadi melalui proses panjang, tidak dalam waktu singkat. Ya, jadi kalau Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Diperdaya melalui pikiran ini kan sama dengan disesatkan, itu melalui proses, saudaraku. Jadi bukan satu kali tindakan membuat orang menjadi sesat. Dan ini membuka wawasan kita terhadap fragmen yang sejati, yang asli, yang terjadi di Taman Eden itu. Jadi pergumulan manusia pertama untuk mengisi pikirannya, apakah mengisi dengan kebenaran dari Allah atau dari kuasa kegelapan. Kita harus melihat Alkitab dengan kacamata dewasa, saudaraku. Jadi kalau kita memahami buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat sekedar buah secara rafiah, itu tidak matang, tidak dewasa. Ya memang tidak salah, tidak menjadi sesat karena hal itu, tetapi tidak berimplikasi secara tepat jika dikenakan dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya ini. Nah, implikasinya bagi kita adalah bahwa kita harus mengkonsumsi kebenaran terus-menerus supaya menjadi makin seperti Kristus, atau membiarkan pikiran kita diisi oleh filosofi dunia sehingga persepsi-persepsi kita membuat kita tidak mampu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita ada dalam perjalanan waktu, saudaraku. Kita harus menghadapi kuasa gelap ini, dikalahkan atau mengalahkan. Ini sebuah kompetisi atau persaingan antara Tuhan dan kuasa jahat di dalam hidup kita. Dan peperangan itu dimulai di dalam pikiran kita, saudaraku. Siapa yang kita beri ruangan besar atau ruangan banyak, itulah yang menang. Ini tergantung masing-masing kita. Kalau seseorang memberi diri dimiliki oleh Tuhan dengan mengisi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, ia bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berarti dia menaklukkan iblis di dalam hidupnya. Dan itu prestasi kekekalan. Nah, oleh sebab itu waktu yang Tuhan berikan ini sebagai anugerah menjadi modal kehidupan untuk mencapai prestasi rohani yang memiliki nilai kekal itu, saudara. Bisa melakukan kehendak Bapa. Allah masuk dalam arena perjalanan waktu bersama dengan kita. Kita harus memperhatikan dan menghargai waktu yang Allah berikan serta kesempatan yang Allah berikan di dalamnya. Tentu pada waktu di Taman Eden Allah juga hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi karena mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi yang bukan kebenaran, dan akhirnya seperti keturunan Set, melakukan kawin campur dengan anak-anak manusia, artinya keturunan Kain, dan mereka hidup suka-suka sendiri, maka roh Allah undur dari mereka. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita yang telah menerima meterai Roh Kudus. Kalau kita hidup sesuka-suka sendiri, roh Allah bisa undur juga. Hidup suka-suka sendiri itu bisa mendukakan Roh Kudus, maksudnya memadamkan roh, lalu sampai tingkat menghujat Roh Kudus, di mana seseorang tidak memiliki kepekaan terhadap kesucian Allah, tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, dan tidak pernah bisa lagi hidup sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Berarti juga keselamatan yang Allah sediakan gagal dialami dan dimiliki oleh orang tersebut. Jadi keselamatan membuat kita harus segambar serupa dengan Allah, dan Yesuslah modelnya. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.